Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap sehat, semangat mempelajari matematika peminatan apapun kondisi kita. Kali ini kita di materi terakhir bab suku banyak atau polinom, dan pada video kali ini saya batasi pada materi persamaan suku banyak dan teorema Vieta. Pada materi yang pertama, apabila penulisan suku banyak berikut kita tambahkan di ruas kanan sama dengan 0, maka bentuk tersebut kita bisa namakan sebagai persamaan suku banyak atau persamaan polinom. Kalian bisa lihat YouTube materi pertama saya ada di link ini. Beberapa contoh persamaan suku banyak yang familiar karena sudah kalian pelajari di SMP ada 4 ini ya. Jangan terkecoh dengan variabel, apapun variabel prinsipnya sama ya. Untuk 1 dan 2 ini adalah persamaan linier karena variabelnya pangkat tertinggi dari variabel adalah 1. Sementara 3 dan 4 adalah persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Dan ini familiar karena kalian sudah dapat di SMP. Tentu saja solusi atau penyelesaian dari persamaan soal nomor 1 adalah 5. Apa artinya? Kalau P diganti dengan 5, substitusikan ke sini, maka soalnya jadi benar. Demikian juga kalau K-nya min 2 akan menjadi solusi atau penyelesaian dari soal nomor 2. Substitusikan K min 2 akan menjadi benar untuk soal yang nomor 2. Demikian juga untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4. Pada soal nomor 3 dan soal nomor 4, penyelesaian dari persamaan kuadrat lebih khusus kita sebut sebagai akar. Nah, pada video kali ini akan diperluas jangkauannya persamaan suku banyaknya apabila variabel pangkat tertinggi lebih dari 2. Misal pangkat 3, pangkat 4, atau pangkat 5. Atau bisa juga lebih ya. Karena kita sudah punya ilmunya untuk menyelesaikan setiap persamaan suku banyak berderajat tinggi tersebut. Sekali lagi, penyelesaian persamaan suku banyak kita sebut sebagai akar. Ada sebuah teorema bahwa jika Px suku banyak, maka X min H adalah faktor Px jika dan hanya jika H adalah akar dari persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Nah, ini berarti kaitan H dan X min H ini adalah sangat erat ya, dimana H ini bisa kita katakan sebagai pembuat 0 dari faktor X min H. Cara menentukan akar-akar rasional bulat dari persamaan suku banyak. Persamaan suku banyak berikut ya, di mana AN tidak boleh sama dengan 0, koefisien-koefisien dan konstantanya bulat, maka kemungkinan akar-akarnya didapat dari pembagian faktor-faktor bulat dari A0 dibagi dengan faktor-faktor bulat dari AN, di mana A0 adalah konstanta atau koefisien dari X pangkat 0, dan AN adalah koefisien suku variabel pangkat tertinggi, atau AN adalah koefisien dari X pangkat N, variabel pangkat tertinggi. Ada sebuah algoritma yang digunakan agar kita mudah untuk mencari akar persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Langkah pertama, jumlahkan semua koefisien dan konstanta dari Px. Jika hasil jumlahnya 0, maka X min 1 adalah akar. Apabila langkah 1 gagal, periksalah apakah jumlah semua koefisien variabel pangkat ganjil sama dengan jumlah semua koefisien variabel pangkat genap. Apabila sama atau iya, maka X min 1 adalah akar, di mana A0 adalah konstanta, atau bisa kita sebut dia sebagai koefisien variabel X pangkat 0, sehingga A0 adalah koefisien variabel pangkat genap. Apabila dua langkah sebelumnya gagal, maka langkah terakhir kita bisa gunakan, yaitu coba-coba untuk semua kemungkinan hasil bagi. Faktor-faktor bulat dari A0 dibagi faktor-faktor bulat dari AN selain 1 dan min 1, karena 1 dan min 1 sudah ada di langkah sebelumnya. Kita akan coba selesaikan contoh soal yang pertama. Tentukan semua akar dari persamaan suku banyak berikut.
X pangkat 4 min X pangkat 3 min 11X kuadrat plus 9X plus 18 sama dengan 0. Tentu saja untuk mendapatkan akar seperti persamaan kuadrat di SMP, maka kita lebih dahulu kita faktorkan ya. Karena ini pangkat tertinggi adalah 4, berarti paling tidak ada 4 faktor di sini sehingga akan menghasilkan 4 akar yang ada di sini. Nah, untuk mendapatkan akar tersebut kita gunakan algoritma untuk menentukan akar. Langkah pertama, jumlahkan semua koefisien dan konstantanya. Kita jumlah 1 tambah min 1 tambah min 11 tambah 9 tambah 18 menghasilkan 16. Hasilnya tidak 0. Karena tidak 0 hasilnya, maka X sama dengan 1 gagal menjadi akar dari persamaan suku banyak ini. Langkah yang kedua, periksa apakah jumlah semua koefisien variabel pangkat ganjil sama dengan jumlah semua koefisien variabel pangkat genap. Yang pangkat genap 1 ditambah min 11 ditambah 18. Ingat, ini adalah koefisien variabel X pangkat 0, jadi pangkat genap. Jumlahnya 8. Sementara koefisien variabel pangkat ganjil min 1 ditambah 9. Hasilnya 8. Ternyata sama. Apa artinya? Artinya X min 1 adalah akar dari persamaan suku banyak tersebut. Karena X min 1 akar, maka pembuat nolnya adalah X plus 1. Sehingga X plus 1 adalah faktor pertama dari suku banyak ruas kiri. Min 1-nya adalah akar. Masih tersisa 3 akar yang lain yang akan kita cari. Tentu saja kita gunakan bagan Horner untuk mendapatkan akar-akar yang lain. Karena min 1 akar, kita bisa gunakan sintesiskan Horner, ini min 1 di sini, sementara ini adalah koefisien-koefisien dari suku banyak ruas kiri. 1, min 1, min 11, 9, dan 18, jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan. Dan sudah kita jamin bahwa sisanya pastilah 0. Dan kita akan lanjutkan hasil bagi ini ya untuk memfaktorkan faktor-faktor ini ya. Jadi ini adalah X pangkat 0 koefisiennya, ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 hasil baginya min 2X kuadrat min 9X plus 18. Kita akan coba langsung ke langkah yang kedua. Kenapa? Karena pada algoritma yang pertama langkah 1 gagal. Ya, langkah 1 gagal, jadi langsung ke langkah kedua. Berarti ada kemungkinan bahwa min 1 bisa menjadi bisa menjadi akar selanjutnya ya. Jumlah semua koefisien variabel pangkat ganjil dan koefisien variabel pangkat genap. Tentu saja terhadap hasil bagi ini ya. Variabel pangkat genap yaitu min 2 dan 18. Min 2 tambah 18 16. Sementara variabel pangkat ganjil 1 dan min 9. Jumlahkan hasilnya min 8 dan tidak sama. Artinya X min 1 gagal menjadi akar dari persamaan suku banyak ini. Maka langkah yang ketiga mau tidak mau harus kita lakukan, yaitu coba-coba untuk semua kemungkinan hasil bagi dari faktor-faktor bulat A0 dibagi faktor-faktor bulat dari AN. A0-nya adalah 18, AN-nya adalah 1, sehingga kemungkinan hasil baginya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, dan plus minus 18. Selain 1 dan min 1. 1 dan min 1 karena ada di 2 langkah sebelumnya gagal, berarti kita lanjutkan untuk kemungkinan berikutnya yaitu plus minus 2. Ya, kita nyobanya yang kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar, akan susah ya. Plus 2 dulu kita coba. Kita sintesiskan Horner, dijumlah, kalikan, jumlah, kalikan, jumlah, kalikan. Nah, akan menghasilkan sisa 0. Apa artinya? 2 ini adalah pembuat 0 dari faktor yang kedua. Dan 2 ini menempati akar dari persamaan suku banyak. Nah, faktor yang kedua adalah X min 2. 2 adalah statusnya pembuat 0 sekaligus menjadi akar dari persamaan suku banyak. Akar yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari faktor yang lain, akar yang lain. Hasil bagi ini X kuadrat min 9. Nah, ini sebenarnya mudah ini ya. X kuadrat min 9. Tidak lain faktornya adalah
X plus 3 dan X min 3. Oke, kita akan coba cek ya. Coba-coba untuk faktor bulat A0 dibagi faktor bulat AN. A0 tentu saja min 9, sementara AN adalah 1. Sehingga kemungkinannya adalah plus minus 1, plus minus 3, dan plus minus 9. Plus minus 1 kita abaikan karena sudah terwakili di dua langkah sebelumnya. Maka kita lanjutkan untuk kemungkinan berikutnya yaitu plus minus 3. Plus 3 dulu. Jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan. Hasil sisanya adalah 0. Ternyata 3 adalah pembuat 0 dari suku banyak ruas kiri, di mana faktornya adalah X min 3. X3 ini adalah pembuat 0 sekaligus statusnya menjadi akar dari persamaan suku banyak tersebut. Kemudian tentu saja ini hasil baginya juga merupakan faktor berikutnya yang terakhir yaitu X plus 3 dan akan menghasilkan akar X sama dengan min 3. Nah, dari sini lengkapnya sudah bahwa semua akar persamaan suku banyak tersebut adalah min 1, 2, 3, dan min 3. Tentukan akar-akar rasional dari persamaan suku banyak berikut. Akar rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Bilangan rasional termasuk bulat, pecahan. Tidak masuk untuk bilangan akar ya. Seperti akar 2, akar 3, akar 5 itu bukan bilangan rasional. Sehingga kita disuruh mencari akar-akar rasional, artinya akar-akar yang termasuk bilangan rasional. Oke, dengan prosedur yang sama, kita harus mencari akar-akarnya. Pangkat 4 berarti ada 4 akar. Dan kita harus mencari faktor terlebih dahulu dari suku banyak yang ruas kiri itu tadi. Kita gunakan algoritma yang pertama. Apakah jumlah semua koefisien dan konstantanya adalah 0? Kita jumlahkan. 2 tambah min 9 tambah 2 tambah 1. Ternyata bukan 0. Sehingga X1, X sama dengan 1 gagal menjadi akar. Kemudian kita cek jumlah semua koefisien ganjil dan jumlah semua koefisien genap. Untuk genap 2 tambah 2 tambah 0, 4. Untuk koefisien pangkat ganjil min 9 ditambah 1, min 8. Tidak sama, berarti X min 1 gagal menjadi akar. Terpaksa kita harus langkah yang ketiga, yaitu coba-coba untuk semua kemungkinan hasil bagi faktor bulat A0 bagi faktor bulat AN. A0 tentu saja 0 di sini ya. 0. Sementara AN adalah 2. 0 dibagi semua akan menghasilkan 0. Nah, tentu saja faktor pertama adalah 0, kita honorkan. Nah, ternyata betul. Sebenarnya bisa diduga nih, semua mengandung X ya, mengandung variabel. Sehingga kalau misalnya X kita ganti 0, maka hasil ruas kiri akan sama dengan 0. Sehingga pastilah 0 ini adalah akar. Pembuat 0-nya tidak lain adalah X min 0. Akan tetapi notasi X min 0 ini tidak familiar dalam matematika ya. Lebih baik kita ganti sebagai X saja. Kita akan lanjutkan untuk mencari akar-akar yang lain. Nah, sebenarnya dua langkah ini kita abaikan karena gagal untuk langkah yang pertama mendapatkan akar 1 X sama dengan 1 gagal di sini, berarti gagal juga untuk yang berikutnya. Kemudian langkah kedua pun juga gagal ya, gagal juga. Jadi nggak mungkin ini akan menjadi akar di sini ya, akar yang kedua. Maka yang kita lakukan adalah langsung menuju ke langkah yang ketiga, yaitu faktor-faktor bulat dari A0 dibagi faktor-faktor bulat dari AN. Yang kita lihat tentu saja adalah hasil bagi ini ya. Hasil bagi ini 2 min 9, 2 dan 1. Tentu saja faktor bulat dari A0 adalah 1 di sini. Sementara ini adalah faktor bulat dari AN, AN-nya adalah 2. Sehingga kemungkinan faktor-faktor tersebut adalah plus minus 1 dan plus minus setengah. Akan tetapi selain 1 dan min 1, karena 1 dan min 1 adalah dua langkah sebelumnya. Jadi kita lanjut langsung ke plus setengah dan min setengah. Plus setengah dulu. Kita coba jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan. 0. Nah, sisanya 0. Artinya ini adalah pembuat 0 dari faktor yang kedua. Oh ya, faktor yang kedua yaitu setengah. Dan tentu saja pembuat 0 ini juga
berlaku sebagai akar juga. Nah, faktornya adalah 2x min 1. Artinya kalau x-nya setengah, tentu aja ini akan hasilnya adalah 0. Kita sudah temukan dua akar yang rasional. Ingat, setengah juga merupakan rasional. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari akar-akar yang lain, akar rasional yang lain. Hasil baginya kita lihat sintesikan Horner 2, min 8, dan min 2. Tentu saja kita langsung ke langkah yang ketiga sebenarnya ini ya. Langkah 1 dan 2 gagal. Langkah yang ketiga, kita coba-coba untuk semua kemungkinan hasil bagi ini ya. Jadi hasil baginya A0 adalah min 2, faktor-faktornya plus minus 1 dan plus minus 2. Sementara AN-nya adalah 2, plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, ini. Akan tetapi kita curiganya di sini kan adalah persamaan kuadrat. 2x kuadrat min 8x min 2. Nah, kita kan sulit mencari faktor min 4, ini dikalikan ya. Min 4 yang dijumlahkan min 8. Nah, kita curiganya malah ini nggak bisa difaktorkan. Nah, kita coba cek diskriminannya dulu. Jadi, pada langkah terakhir kita mendapatkan 2x kuadrat min 8x min 2. Kita cari diskriminan, yaitu b kuadrat min 4ac, b-nya min 8, A-nya 2 dan C-nya min 2, didapat diskriminan 80. Nah, 80 ini adalah bukan kuadrat sempurna. Artinya kalau 80 ini di akar tidak akan menghasilkan bilangan bulat ya. Akar dari 80 akan menghasilkan bilangan irasional ya, masih mengandung bentuk akar. Jadi kita tidak akan mudah memfaktorkan ini ke dalam dua faktor yang berbeda ini ya, nggak bisa. Jadi oleh karena itu sintesis Horner hanya cukup sampai sini. Maka kita harus mencari hasil bagi pada sintesis terakhir ini sesuai materi 2 pada link ini ya. Maka hasil bagi dari dua sintesis ini adalah Hx per A. Hx kita ambilkan dari koefisien-koefisien ini. Jadi 2x kuadrat min 8x min 2. Sementara A-nya adalah ini, 2 ini. Nah, pada materi yang kedua kalian bisa lihat. Sehingga hasil bagi pada sintesis yang terakhir adalah x kuadrat min 4x min 1. Nah, ini x kuadrat min 4x min 1. Dan ini tentu saja bentuk ini tidak bisa kita faktorkan lagi, sulit ya. Tentu saja tidak akan mendapatkan akar-akar yang berbentuk bilangan rasional. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan dua akar rasional dari persamaan suku banyak berikut, yaitu 0 dan setengah. Kalau kita bicara persamaan suku banyak, tidak lepas dari teorema Vieta. Teorema Vieta yang sudah kalian kenal sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP saat pelajari persamaan kuadrat. Anggap saja ini persamaan kuadrat saya nyatakan sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat tersebut akar-akarnya adalah X1 dan X2. Di SMP kalian sudah kenal bahwa kalau akar-akar ini kita jumlah atau kita jumlah akar ya, maka bisa dengan mudah dengan mencari ini min B per A ya. Jadi koefisien X dibagi koefisien X kuadrat kemudian kalikan min 1, min B per A. Sementara kalau kedua akar ini kita kalikan, itu bisa dengan mudah kita cari nilainya dengan cara C per A. Jadi kita lihat kok konstantanya dibagi dengan koefisien X pangkat 2 C per A. Nah, kita akan kembangkan apabila persamaan suku banyak yang berderajat 3. Saya simbolkan persamaan suku banyak berderajat 3 adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Tentu saja akar-akarnya ada 3, X1, X2, dan X3. Jumlah semua akarnya kita jumlah, dan itu bisa kita cari dengan mudah dengan melihat koefisien-koefisiennya saja ya. Jadi jumlah semua akarnya bisa kita lihat dari min B per A. Sementara jumlah dari semua kemungkinan perkalian dua akar yang berbeda ya, perkalian dua akar yang berbeda. Karena ada 3 akar, maka perkalian dua akar yang berbeda bisa X1 kali X2 ini, atau X1 kali X3 ini, atau yang terakhir X2 kali X3. Tidak ada yang lain. Perkalian dua akar tersebut kita jumlah. Nah, nilainya itu semudah kita melihat hasil bagi dari koefisien X dibagi koefisien pangkat tertinggi X pangkat 3 yaitu A. Jadi C per A. Mudah. Kemudian kalau akar-akar ini kita kalikan ya, kita kalikan.
itu semudah dengan melihat D per A kemudian kita kalikan min 1. Nah, kalau kalian perhatikan polanya ini ya, coba perhatikan. Penyebutnya selalu A. A itu apa? A adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Penyebut bagian bawah ya. Kemudian kalau pembilangnya adalah lihat koefisien suku setelahnya ya. Jadi ini B yang pertama, kemudian yang ini C yang kedua. Kemudian yang ini pertama B ya, kemudian yang kedua adalah C. Oke. Terus ada yang ketiga D. Kemudian nilai plus minusnya selalu berganti ya, berganti tanda. Yang pertama min plus min plus min. Oke, kita kunci pola ini untuk mencari teorema Feta pada derajat yang keempat, pada suku banyak berderajat 4. Kalau kita simbolkan persamaan suku banyak berderajat 4, AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Akar-akarnya tentu saja ada 4, X1, X2, dan X3 serta X4. Nah, ada 4 ini ya. Nah, ada 4. Jumlah semua akar-akarnya dijumlah semuanya. Kemudian jumlah dari semua perkalian dua akarnya, setiap dua akarnya kita kalikan, kemudian kita jumlah. Jadi X1 kali X2, kemudian X1 kali X3, X1 kali X4, X2 kali X3, kemudian X2 kali X4, dan X3 kali X4. Kemudian jumlah dari semua perkalian 3 akar yang berbeda. Karena ada 4 akar, 3 akar yang berbeda bisa jadi 1, 2, 3 kita kalikan, atau 1, 2, 4 kita kalikan, atau 1, 3, 4 kita kalikan, dan kemungkinan terakhir 2, 3, 4 kita kalikan. Ya. 1 akar, 2 akar, 3 akar, dan terakhir 4 akar. Keempat akar itu tersebut kita kalikan. Nah, untuk yang ruas kanan, polanya tetap sama. Coba kalian perhatikan ini. Penyebutnya adalah A. Selalu ya, penyebutnya adalah A. Siapa A? A adalah koefisien variabel pangkat tertinggi. Untuk pembilang diambilkan dari koefisien suku-suku setelahnya. B ini yang pertama, C yang kedua, D yang ketiga, dan terakhir adalah E. Kemudian tandanya selalu bergantian, min plus min plus. Oke, polanya bisa kalian pelajari. Sebenarnya teorema Feta ini didapatkan dari bentuk umum teorema Feta. Ya, ini bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi tadi dikembangkan dari sini ya. Ini secara umum apabila suku banyak berderajat n, kita tuliskan seperti ini, di mana A0 ini tetap dia sebagai konstanta atau koefisien X pangkat 0, dan AN adalah koefisien X pangkat variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat N. Ini X-nya pangkatnya turun ya. Tentu saja akar-akarnya ada N ya, ada N buah akar, yaitu X1 sampai Xn. Nah, yang pertama satu suku dijumlah. Yang kedua satu akar dijumlah. Yang kedua adalah dua akar yang berbeda dijumlah. Jadi setiap dua akar yang berbeda, 1, 2, 1, 3 sampai terakhir 1n. Kemudian lanjut 2, 3, terakhir 2n, dan akhirnya yang terakhir tentu saja xn-1, akar xn-1 kalikan xn ya. Kemudian yang ketiga adalah 3 akarnya dijumlah. Perkalian 3 akarnya dijumlah. Nih, 3 akarnya dijumlah. Setiap 3 akarnya dijumlah. Yang keempat, setiap 4 akarnya dijumlah, dan yang terakhir tentu saja seluruh akarnya kita kalikan. Oke. Nah, polanya sama seperti tadi. Bagian kanan ini ya, nilainya bagian kanan bisa kita lihat AN, penyebutnya adalah AN. Siapa AN? AN adalah koefisien variabel pangkat tertinggi. Sementara bagian pembilang itu yang atas ya, kita ambilkan dari urut koefisien dari variabel suku setelahnya ya. Ini AN-1, kemudian AN-2 berada di sini ya. Setiap dua akar yang berbeda dikalikan. Kemudian AN-3 di sini. Setiap 3 akar berbeda dikalikan. Dan terakhir tentu saja
A0 ya A0 ini, jadi seluruh akar kita kalikan. Kemudian untuk tandanya berganti tanda, silih berganti, ini min plus min, dan dia sesuai dengan ini min 1 pangkat n. Oke, itu teorema Vieta secara umum. Kita akan coba terapkan untuk mengerjakan contoh yang ketiga. Tentukan hasil kali semua akar persamaan suku banyak berikut. Nah, kita gunakan teorema Vieta aja, tentu aja karena dia pangkat tertinggi 4, maka ada 4 akar-akarnya. Dan kalau keempat akar kita kalikan, kita dengan mudah bisa mencarinya semudah melihat koefisien-koefisiennya saja. Kita gunakan min 1 pangkat n dikali A0 per AN. Sesuai teorema Vieta yang terakhir tadi ya. A0 adalah konstanta atau variabel pangkat tertinggi. A0 adalah konstanta atau koefisien dari variabel x pangkat 0. Kemudian AN adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Maaf, di sini tertulis 11. Harusnya ini 1 ya. Ini 1 nih AN. Jadi pangkat tertinggi dari koefisien pangkat tertinggi dari x pangkat 4 adalah 1. Sorry, ini harusnya 1. Jadi 18 bagi 1 adalah 18. Kemudian n-nya adalah 4, min 1 pangkat 4 adalah 1. 1 kali 18 adalah 18. Sekali lagi maaf, ini harusnya 1. Nah, kita akan coba cek. Nah, ternyata persamaan suku banyak ini sudah kita kerjakan di contoh 1 sebelumnya di video ini juga, bahwa akar-akarnya adalah min 1, 2, 3, dan min 3. Nah, kalau keempat akar ini kita kalikan, min 1 kali 3 kali 2 kali min 3 adalah 18. Dan benar ini, hasilnya adalah benar. Sekali lagi, ini ralat harusnya adalah 1. Oke. Contoh yang keempat, diketahui alfa, beta, dan gamma adalah akar-akar persamaan suku banyak x pangkat 3 plus 3x min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 plus gamma pangkat 3. Nah, kalau ini kita kerjakan dengan cara mencari akar-akarnya dulu, akan kesulitan ya. Nah, tentu saja akan lebih mudah apabila kita gunakan teorema Vieta. Oke. Karena alfa, beta, dan gamma adalah akar-akar persamaan suku banyak ini, yang tidak lain bisa kita tuliskan sebagai x pangkat 3 plus 0 x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0, maka substitusi aja alfa ini ya. Jadi kita substitusi aja alfa ini ke dalam persamaan ini ya, si soal ini ya. Jadi karena ini akar, maka dia akan memenuhi. Jadi alfa pangkat 3 plus 3 alfa dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa nyatakan alfa pangkat 3 adalah 1 min 3 alfa. Jadi alfa pangkat 3 adalah 1 min 3 alfa. Kemudian untuk yang beta juga sama, substitusi beta ke persamaan ini yang atas ini ya. Jadi akan menjadi beta pangkat 3 plus 3 beta kurangi 1. Sehingga beta pangkat 3 bisa kita tuliskan sebagai 1 yang dikurangi 3 beta. Dengan cara yang sama, gamma pun juga begitu. Sehingga gamma pangkat 3 sama dengan 1 min 3 gamma. Kemudian kita giring ke pertanyaannya. Yang diminta alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 plus gamma pangkat 3. Sehingga dari 3 persamaan ini kita jumlah. Sehingga ruas kiri akan mendapatkan alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 plus gamma pangkat 3. Sementara ruas kanan kita jumlahkan aja nih, 1 min 3 alfa plus 1 min 3 beta plus 1 min 3 gamma. 1 tambah 1 tambah 1 adalah hasilnya 3. Sementara untuk yang suku ini min 3 sama-sama punya min 3, kita keluarkan min 3-nya. Sementara di dalam kurung ini tinggal alfa plus beta plus gamma. Nah, alfa plus beta plus gamma tidak lain adalah jumlah semua akar. Nah, jumlah semua akar bisa kita dapatkan dari teorema Vieta, yaitu min B per A. Ya, min B per A. Min B, B-nya adalah 0, sementara A-nya adalah 1. Min B, min 0 ya tidak lain adalah 0. 0 per 1 kalikan
dengan 3 adalah 0. Jadi 3 kurangi 0 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 3. Oke. Saya kira itu saja dulu materi terakhir suku banyak kali ini. Seperti biasa, untuk melihat kemampuan kalian dalam mempelajari materi ini, kalian kerjakan 5 soal berikut. Kerjakan sesuai petunjuk dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Ada 5 soal, semuanya adalah uraian. Nah, kita tadi mempelajari terkait teorema Veta atau rumus Veta. Saya ambilkan dari sumber Wikipedia. Ini ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Prancis, yaitu François Vieta. Dan beliaunya menemukan rumus ini pada abad ke-16 atau tahun 1600 sekian. Nah, coba bayangkan ya, kita masih belum merdeka, sementara orang Prancis sudah memikirkan rumus yang hebat ini. Ya, oleh karena itu, kalian penerus bangsa, bangunlah, bangkitlah, ciptakan sesuatu sesuai yang kalian kuasai. Terima kasih. Mari lawan COVID-19 dengan tetap sehat, belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Selamat pagi.